Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Siapa hari ini yang rindu datang untuk memberi yang terbaik buat Tuhan kita? Boleh angkat tangannya. Kita semua sama-sama rindu memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Kita mau menyanyi buat Tuhan kita. Kita mau bermazmur bagi Tuhan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Karena Dia baik, karena perbuatannya sungguh ajaib. Dia begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ini yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Yaitu melalui puji dan sembah kami Tuhan. Yesus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yes, suara-Mu Tuhan menuntun kami. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Yes, amin Tuhan, terima kasih Bapakku dan sahabatku. Saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita mau katakan sama-sama, aku cinta Kau. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan, Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Kau sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu. Mari kita mau angkat tangan kita sama-sama katakan,
Sepanjang hidupku kau setia. Yes. Sepanjang hidupku kau sangatkan, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangatkan, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangatkan, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu apa yang mungkin saat-saat ini atau akhir-akhir ini Bapak Ibu sedang hadapi atau sedang alami Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekalipun kita di dalam lembah, kita di atas gunung, kita mau berkata bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, memang nggak gampang buat kita mengucap syukur, nggak mudah buat kita berkata Tuhan Yesus baik. Apalagi ketika kita sedang ada di dalam kesulitan, musuh mungkin mengejar kita, mungkin kesesakan menghimpit kita gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kesakitan mungkin juga menyerang kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mengajak saat ini Bapak Ibu sekalian, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Amin Bapak Ibu sekalian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya mengajak kita mau sama-sama kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Kita gak perlu pikirin masalah kita gak perlu pikirin tentang kehidupan kita. Kita percaya Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Tugas kita hanyalah menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Mari kita mau sama-sama katakan, kita mau angkat tangan kita. Sepanjang hidupku kau setia. Yes. Sepanjang hidupku kau setia. Yes. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Yes. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Yes. Sepanjang hidup kami melihat kesetiaan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Yes, yes Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yes.
sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Yes, sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Yes, yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Yes, kami akan terus memuliakan-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kita mau katakan sama-sama, ya Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Yes, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Yes, nafasku memuliakan, kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira kira maya ramaya rashe. Ya Tuhan, kami mau terus memuji menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Karena itulah yang menjadi kesukaan kami Tuhan. Ketika kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa satu persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Melalui pujian kami Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan, dengan seluruh tubuh kami Tuhan, kami mau kasih yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau lebih dulu memberikan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Kami diselamatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan Tuhan. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Itu semua karena Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Yes, yes Tuhan. Mari kita mau sama-sama sembah Dia Bapak Ibu sekalian. Yes, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, ini kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Kami bawa yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kiramaya ramaya rasyana naya ramaya rasye. Kirama papa 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 papa. Kirapata kaya ramaya rasyana naya ramaya rasye. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Yes, segala kemuliaan bagi-Mu, segala puji, segala hormat bagi-Mu.
Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih. Yes Tuhan. Setiap kami Tuhan siap memberikan persembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terimalah Tuhan segala puji dan sembah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya, kita mengecap kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau menari buat Tuhan kita. Kita mau memuji Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi namamu Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih sekali lagi kita mau katakan kecaplah dan lihatlah apa? Betapa baiknya. Yes. Amin. Rasakan dan nikmati kasih semuanya. Angkat tangan kita katakan bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Semuanya. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang sekali lagi syukur bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Yes, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setianya. Amin. Selalu baru setiap pagi. Haleluya. Kita mau angkat jempol kita ke atas buat Tuhan Yesus.
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Yes. Hari terganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Gak ada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah. Semuanya siap menari buat Tuhan? Angkat jempolmu, katakan Yesus baik, sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus lagi, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Siap-siap menari buat Tuhan kita. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan sama-sama, Yesus baik. Mari kita mau berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi yang meriah. Hanya untuk Tuhan, haleluya, haleluya, yes, yes. Saya persilahkan semua Tuhan untuk kembali duduk. Yes, banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Tak ternilai apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Betapa kami sungguh sangat bersyukur Tuhan akan segala perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Nyata dalam hidupku.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya minta jemaat saja menyanyikan lagu ini dari awal. Saya persilahkan kepada jemaat Tuhan menyanyikan lagu ini. Masih jemaat Tuhan saja, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Mari kita mau katakan sama-sama, ku bersyukur Bapa. Syukur Bapa. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Ibu. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Saya bersyukur dapat khotbah pada pagi hari ini karena
saya dapat serangan. Tadi habis mandi, saya kakinya lemes mau jatuh. Saya teriak-teriak, Bu Yohan datang, tolong saya, mau angkat saya belum jatuh tapi ngedek badan saya. Bu Yohan mau angkat, tidak kuat, badan saya gemuk. Tapi terus dia pinter, dia ambil kursi lipat, lalu saya didudukkan di situ. Saya istirahat pelan-pelan, lalu saya bangun lagi dan saya duduk di kursi sampai kuat kembali, terus saya tiduran. Saya tidak tahu kenapa beberapa hari mau khotbah ini serangannya luar biasa. Sepertinya iblis tidak senang kalau saya khotbah. Saya, Bu Yohan bilang apa? Tidak usah khotbah. Bilang Samuel suruh siap atau Yansel. Ya sudah, saya pikir tidak kuat naiknya. Sudah pasti tidak kuat, kakinya lemes sekali. Berdiri saja gemeter. Ya, tapi tiba-tiba ada pikiran, loh kenapa mesti naik? Khotbah dari bawah kan ya bisa. Bisa, kalau dari bawah saya bisa. Ya khotbah dari bawah, karena khotbah saya sudah saya siapkan, sudah selesai. Jadi tinggal apa itu? Tinggal masang laptopnya. Tidak ada sinyal nih, tidak keluar. Ya, sudah. Saya pikir, wah, nanti khotbahnya lain kali saja, hari ini istirahat dulu. Tapi hati saya tidak sejahtera. Seakan-akan ada suara berkata, kamu kalah. Memang itu yang iblis kehendaki, supaya kamu tidak khotbah. Karena apa? Karena apa yang akan saya sampaikan ini menentukan hidup atau mati kekal bagi jemaat. Ini sangat penting, ini krisis, menentukan kita terangkat ke surga atau tidak. Nah, itulah sebabnya saya bertekad saya harus khotbah, meskipun dari bawah harus menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebentar Bapak Ibu. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus Bapak Surgawi, tiba saatnya firman Allah diberitakan saat ini. Kami tahu sejak awal ada banyak serangan, bahkan sampai penayangan LCD juga ini masih ada serangan. Tolong Tuhan supaya buka jalan agar firman Allah dapat disampaikan dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Berkati agar firman Allah tersampaikan kepada jemaat pada pagi hari ini, sehingga kami tidak ketinggalan ketika parousia dan rapture terjadi dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu dapat mendengar suara-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani, dan urapan yang baru untuk menyampaikan pesan-pesan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Segala gangguan kuasa jahat, roh kegelapan yang mencoba mengganggu pelayanan firman pada saat ini kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan dan kami hancurkan. Dan kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan dari ruangan dan tidak mengganggu pelayanan firman. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, sudah menyala, aneh tapi nyata, saudaraku ya. Gangguan. Terus, maka saya bertekad saya harus khotbah menyampaikan firman Tuhan ini. Ya.
Ya, sudah, terima kasih. Iman yang waspada di akhir zaman. Ya, ini topik yang sangat penting sekali. Karena waspada itu menentukan kalau Tuhan datang terjadi parousia, kita terangkat atau tidak. Kalau Tuhan datang terjadi rapture, kita terangkat atau tidak. Apa itu rapture? Apa itu parousia? Kita akan lihat nanti dalam pemaparan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita baca beberapa ayat dari 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Mulai ayat 13, mari kita baca bersama-sama, saudaraku. Ya, membaca itu penting karena ini menabur benih. Membaca itu ibarat menabur benih firman di dalam hati kita. Bu Elis minggu lalu khotbah bahwa orang yang meremehkan firman itu akan mati, ya. Memang keras. Orang yang meremehkan firman akan mati, itu khotbah ayat, salah satu ayatnya minggu lalu. Ya, mati tidak hanya jasmani, tapi juga mati rohani. Juga bisa mati ekonomi, juga bisa mati pengharapan, mati kebahagiaan, mati kesehatan, ya. Mati keharmonisan, mati keluarga atau rumah tangganya dan lain-lain. Dan orang yang melakukan perintah akan mendapat apa itu istilahnya kemarin, upah, ya. Melakukan perintah Tuhan akan mendapat upah, kehidupan, akan mendapat hidup. Ya, hidup ini adalah kehidupan yang harmonis, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sehat, dan pahalanya apa? Janji-janji Allah terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mari kita perhatikan perintah Tuhan dan lakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 13 kita baca bersama-sama, saudaraku. 1, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, jadi ayat ini tidak mengatakan tidak boleh berduka cita atau berduka cita itu dosa, tidak. Tapi yang tidak boleh adalah jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi kalau anak Tuhan berduka cita itu boleh, ya, saya katakan boleh, tapi tidak boleh seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Jadi berduka citanya harus dengan pengharapan. Pengharapannya apa? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Ayat 14, 1, 2, 3. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pengharapan yang pertama, orang yang meninggal dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi orang yang meninggal, anak-anak Tuhan yang meninggal itu dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di mana dikumpulkannya? Ya, yang pertama di Firdaus. Ada yang berkata di ruang perjamuan kawin anak domba Allah, ya, menunggu perjamuan besar, perjamuan kawin anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus menyambut mempelai-mempelainya. Terus ayat 15 bersama-sama kita baca yuk, saudaraku. 1, 2, 3. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, jadi firman Tuhan berkata,
Kalau Tuhan datang kita masih hidup, kita tidak mendahului mereka yang sudah meninggal. Artinya kita belakangan. Yang meninggal mendahului kita. Mendahului apa? Mendahului bangkit, terangkat. Ya, tentunya yang meninggal dalam Tuhan. Yang meninggal dengan iman yang waspada di akhir zaman. Maka tadi saya katakan, iman yang waspada ini menentukan hidup atau mati kita. Kalau kita hidup waspada, iman kita kepada Tuhan, kita meninggal, Tuhan datang, kita terangkat. Ya, kita lanjut dulu ayat 16. Kita baca bersama-sama saudaraku, tolong jangan diam, baca bersama saya, 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya. Jadi ini ada satu saat nanti suatu tanda akan diberi. Tandanya apa? Penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Yang terjadi apa? Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tadi katakan yang hidup tidak mendahului orang yang mati. Kalau Tuhan datang nanti, yang pertama bangkit orang yang mati dalam Kristus, orang yang mati anak Tuhan yang percaya dan berjaga-jaga dalam imannya. Ketika Tuhan datang, itu dia akan lebih dulu bangkit. Mereka lebih dulu bangkit, bukan yang hidup yang terangkat, tapi yang mati bangkit, terangkat bersama-sama Tuhan. Bagaimana terangkatnya? Coba ayat berikutnya 17. Sekali lagi baca bersama-sama saya. 1, 2, 3. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan datang, itu terjadi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, Tuhan datang di awan-awan, saudaraku, ya. Di awan-awan, tidak menginjakkan kaki di bumi, hanya di awan-awan. Dan orang yang mati dalam Tuhan itu bangkit. Terus berikutnya ayat 18 kita baca. Oh, sudah. Ya, yang 18 kelewatan. Ya, tidak apa-apa. Nanti ada. Kita harus meningkatkan kewaspadaan iman kita. Ya, kewaspadaan iman kita di akhir zaman paling tidak karena 3 alasan. Alasan yang pertama, percaya kita akan dikumpulkan Tuhan. Ayat 14 tadi, ya, percaya kita akan dikumpulkan Tuhan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan Allah tadi saya katakan yang pertama di Firdaus tafsirannya, yang kedua di perjamuan kawin anak domba Allah. Ya, ini sekarang kita hanya bisa membayangkan di Firdaus, Taman Firdaus, tempat yang indah, tempat yang menyenangkan, tempat yang sejuk, ya, tidak kepanasan walaupun tanpa AC, sejuk indah dengan bunga-bunga yang indah, hawa yang enak, saudaraku, ya, pemandangan alam yang bagus dan sebagainya. Dikumpulkan Allah. Yang kedua dalam pesta kawin, perjamuan anak domba Allah, pesta yang tidak berakhir. Dan satu lagi, sangkakala berbunyi.
ketika Tuhan datang akan diberi tanda. Tandanya apa? Tandanya malaikat, penghulu malaikat Allah berseru, sangkakala Allah berbunyi. Ya. Sangkakala itu semacam trompet tapi berbeda dengan trompet. Kenapa bedanya? Kalau trompet itu terbatas selalu. Trompet itu kalau ditiup itu yang dengar satu ruangan mungkin atau dua ruangan. Atau kalau pakai ampli besar satu lapangan ya, seperti waktu upacara kemerdekaan itu trompetnya bunyi kedengaran sampai lapangan, seluruh lapangan dengar itu trompet. Tapi kalau sangkakala Allah itu tidak pakai amplifier, yang dengar itu bukan satu dua ruangan atau satu lapangan, yang dengar itu seluruh dunia. Jadi kalau sangkakala berbunyi ditiup oleh malaikat, itu seluruh seluruh dunia dengar suara sangkakala. Di Indonesia dengar, di Eropa dengar, di Amerika dengar, di Australia dengar, di Asia semuanya negara dengar suara sangkakala. Ya, itu hebatnya sangkakala. Jadi tidak ada yang miss atau kelewatan. Loh, aku kok ora krungu ya, enggak bisa. Pasti dengar, setiap orang pasti dengar. Ya, baik yang percaya maupun yang tidak dengar. Tapi bedanya yang percaya, yang sudah mati, percaya Yesus, dia bangkit, naik ke awan-awan. Yang hidup tidak mengalami pada pengangkatan yang pertama. Nanti pengangkatan yang kedua. Kita baca ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Tadi kedatangan Tuhan, ini kok Tuhan datang lagi, berarti Tuhan datang dua kali. Yes. Yang pertama itu Tuhan datang di awan-awan, tidak menginjakkan kaki di bumi. Diiringi trompet sangkakala yang seluruh bumi dengar tadi. Nah, di sini Tuhan datang menginjakkan kaki di atas bukit Zaitun di bumi. Ini menurut firman, ya tentu tidak sempat membahas ayatnya satu demi satu. Nanti waktunya terlalu lama. Pada waktu kedatangan yang kedua kalinya, tahap yang kedua, Tuhan menginjakkan kaki, turun ke bumi, menginjakkan kaki di bukit Zaitun, dan firman Tuhan berkata bukit Zaitun itu terbelah dari selatan sampai utara, terbelah dua. Jadi bumi terbelah. Nah, di sini di saat-saat ini ada kabar tentang adanya megatrust, gempa yang paling besar di dunia. Ya, Ricci itu tidak tahu dikasih tahu siapa, bilang sama Bu Yohan, Germa, ini akan ada gempa bumi terbesar di dunia. Di mana? Tempatnya belum tahu katanya. Tapi akan terjadi, Germa. Mudah-mudahan tidak di Indonesia ya. Iya. Saudaraku, megatrust saya baca di TV, tempatnya di mana belum tahu, tapi akan terjadi satu gempa yang maha hebat. Tempatnya katanya mau diumumkan akhir tahun ini. Mereka sudah tahu akan terjadi megatrust ini. Ya. Mudah-mudahan tidak di Indonesia, ya. Udah di tempat yang jauh. Tapi namun demikian, saya percaya dimanapun terjadinya, kalau itu gempa bumi terbesar, ya akan terdampak Indonesia. Jadi iman kita harus waspada. Kalau saya sampaikan firman ini, bukan menakut-nakuti, tapi mengajak, ayo kita waspada. Jangan sampai ketinggalan ketika Tuhan datang. Ya. Kita yang hidup masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah mendengar, yang meninggal. Sebab pada waktu penghulu, malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, yang terdengar di seluruh dunia, tanda diberi, yaitu pada waktu
Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ya, tadi sudah turun itu lagi. Yang mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kebangkitan yang pertama yaitu kebangkitan orang mati yang percaya kepada Tuhan. Nanti belakangan akan ada kebangkitan yang kedua, kebangkitan orang-orang yang tidak percaya. Kebangkitan orang-orang percaya itu dikumpulkan Allah di Firdaus atau di perjamuan kawin anak domba Allah. Tapi kebangkitan yang kedua ini mereka dibangkitkan, diangkat untuk persiapan masuk neraka. Ya, Firdausnya neraka itu namanya Hades. Bukan taman yang indah, tapi tempat yang mengerikan. Dikumpulkan di sana, bukan senang-senang, tapi sudah mulai ya mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Nah, Tuhan sendiri turun dari surga, itu istilahnya parousia. Dia datang di awan-awan, di angkasa, dan orang-orang mati yang percaya Tuhan Yesus, yang dalam Yesus, bangkit dan ikut naik ke angkasa. Ya, tadi sudah saya katakan. Namanya parousia, kedatangan kedua, tahap pertama. Ya, parousia, Tuhan datang di angkasa, tidak turun ke bumi, dan orang-orang mati yang bangkit lalu menuju ke angkasa. Nah, hal yang kedua, kenapa kita harus waspada? Karena percaya kita akan dibangkitkan Tuhan. Ayat 15. Mari baca bersama saya, 1, 2, 3. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi yang hidup tetap di bumi, tidak mendahului orang yang sudah meninggal. Pada waktu parousia terjadi, orang-orang yang masih hidup tidak ikut naik ke surga. Orang yang mati dalam Yesus itu yang bangkit dan naik ke surga. Itu parousia. Sebab tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati bangkit duluan, ya. Waktu tanda diberi, penghulu malaikat berseru sangkakala berbunyi, Tuhan dari surga ke bumi, dan orang percaya masih hidup diangkat Tuhan dalam rapture ke awan-awan. Nah, sekarang kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang kedua namanya rapture. Kalau yang pertama namanya parousia. Ya, datangnya di awan-awan. Kalau rapture, Tuhan datang dan menapak ke bumi di atas Bukit Zaitun. Bukit Zaitun terbelah menjadi dua, dari selatan ke utara, dan sekarang bukan orang mati yang kan sudah bangkit, tapi orang mati yang tidak percaya Yesus tetap tinggal di dalam kubur, nanti menunggu kebangkitan yang kedua. Nah, kedatangan Tuhan kedua, tahap kedua namanya rapture. Tuhan datang turun ke bumi dan orang yang hidup yang naik ke surga, berubah dalam sekejap, ya. Kalau saudara pernah nonton film 2012 itu ada gambarannya, ya, orang-orang di jalan, rapture terjadi, tiba-tiba pakaian mereka jatuh semua dan mereka naik ke awan-awan. Itu yang akan sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang difirmankan Allah ini kita boleh percaya atau kita tidak boleh percaya, tapi percayalah, orang yang meremehkan firman itu akan mati.
ya akan mati jasmani atau mati rohani. Oh tiba-tiba ikut mati ini, tulisannya ikut mati. Sudah, mati lagi. Udah. Ya. Kalau kita sudah mati, ikutnya parousia. Kalau masih hidup, ikut terangkat ke awan-awan dalam rapture. Ya. Masih hidup, berubah dalam sekejap, tubuh kemuliaan, pakaian kita lepas semua, kita jadi seperti malaikat. Ya, naik ke surga, belum ke surga, naik ke awan-awan. Dalam ikut rapture ke awan-awan, dikumpulkan bersama-sama dengan orang mati yang bangkit pertama, masuk ke Firdaus dan perjamuan kawin anak domba Allah. Kenapa kita harus waspada di akhir zaman? Karena kita akan dihiburkan Tuhan. Nah ini ayat 18 ternyata pindah ke sini. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Ya, hibur karena Tuhan akan menghiburkan kita dengan penghiburan abadi. Ya, di Firdaus lalu masuk ke kerajaan surga. Jadi tidak langsung masuk kerajaan surga seperti dua orang disalib kanan dan kiri Tuhan. Ketika yang seorang menghujat Tuhan dan seorang lagi berkata, Tuhan, kalau engkau masuk Firdaus, ingatlah akan daku. Lalu Tuhan menjawab, hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Tidak diajak ke surga, tapi ke Firdaus dulu. Hari ini engkau bersama-sama aku ke dalam Firdaus. Nah, dihiburkan karena kita di Firdaus sudah mengalami kesenangan, kesukaan, dan kebahagiaan. Demikian juga kalau kita ikut perjamuan kawin anak domba Allah, itu perjamuan yang tidak ada habisnya. Ya, kalau kita ikut perjamuan kawin, ada yang 1 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun. Ada yang bertahun-tahun, tapi tidak ada yang ratusan tahun atau boleh dibilang abadi. Ya. Tuhan akan menghiburkan kita. Kalau kita pernah susah karena pekerjaan Tuhan, kalau kita pernah sakit karena pekerjaan Tuhan, atau mungkin karena kita sampai dibunuh karena pelayanan, saudaraku, di satu saat nanti akan tiba, kita akan dihiburkan oleh Tuhan. Suka dan duka akan lenyap, sakit dan kesengsaraan akan hilang dari kehidupan kita, akan terlupakan, dibalas dengan penghiburan ilahi yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi inilah 3 alasan mengapa kita harus waspada, berjaga-jaga, dan berdoa, menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sudah lama di gereja kita tidak ada khotbah tentang kedatangan Tuhan ini. Dan banyak orang mulai lupa, ya, kapan ini Tuhan datang. Sudah lama tidak pernah diberitakan. Tapi saya harap saat ini kita ingat, jangan pernah lupakan kedatangan Tuhan. Karena dia datang seperti pencuri pada malam hari. Pada saat yang kita tidak duga, tiba-tiba ya orang Jawa berkata jegagi gitu, Tuhan datang dan kita yang siap akan ikut rapture, akan ikut parousia, tapi kita yang tidak siap akan ketinggalan dan binasa atau mati kekal. Jadi kita harus punya iman yang berjaga-jaga supaya kita bisa ikut rapture
kedatangan Tuhan tahap pertama, atau parousia ya yang pertama, atau rapture kedatangan Tuhan tahap yang kedua. Jikalau sangkakala berbunyi, kita ada lagu jadul ini sangat populer pada waktu saya remaja. Kalau bunyi sangkakala ya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ada yang masih ingat lagu ini zaman dulu? Masih banyak ya. Ya, kita nyanyikan ya lagu ini sekali, kemudian saya kasih bait yang pertama. Musik dan pemuji tolong bantu untuk menyanyikan lagu ini. Atau malah pemujinya enggak tahu lagu ini ya. Ya, kita belajar, gampang kok lagunya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Mari tepuk tangan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah. Kalau para tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Ya, dan sebelum kita berdoa, satu hal lagi yang saya mau sampaikan pada saat ini. 3 alasan membawa perpuluhan ya. Ini juga bagian dari hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Orang yang taat firman akan mendapat pahala. Pahalanya apa? Dia akan menerima janji-janji Allah. Jadi bukan mencari janji, tapi mencari perintah. Ya, mentaati perintah itu pahalanya menerima janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Ketaatan akan membawa mujizat. Ya, pahalanya mendapat mujizat. Seperti janda Sarfat yang taat, dia dan hidupnya dan putrinya terpelihara sepanjang masa paceklik. Naaman taat, penyakitnya disembuhkan. Petrus taat dan mengalami kelimpahan yang luar biasa. Yang kedua, taat perpuluhan akan membuka segala pintu langit. Banyak pintu tingkap-tingkap di langit akan terbuka. Pintu kelimpahan, kesehatan, kesembuhan, kebahagiaan, keharmonisan, pemulihan, dan lain sebagainya akan terbuka dalam kehidupan kita, dan akan kita menerima pahala dan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Alasan ketiga, mendapat karunia tidak hanya memiliki berkat Tuhan tapi menikmati. Sebagaimana tertulis Pengkhotbah 5:15-18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Yang pertama, dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, itu karunia memiliki. Ya, ada orang yang
tidak memiliki. Tapi ada orang yang diberi karunia memiliki kekayaan dan harta benda. Dan ini kuasa untuk menikmatinya itu diberi atau tidak oleh Tuhan. Hanya memiliki atau menikmati. Kalau kekayaan dikaruniakan Allah harta benda tapi tidak karunia menikmati, menurut saya sia-sia. Kekayaan kita sia-sia, cuma punya tapi tidak menikmati. Punya suami tidak menikmati indahnya suami. Punya anak tidak menikmati indahnya punya anak. Punya istri tidak menikmati indahnya punya istri. Tapi kalau kita dikaruniai Allah harta benda, kekayaan, ya apa barang-barang yang indah ataupun orang-orang yang kita kasih, dan kita dapat menikmati indahnya dikasihi dan mengasihi mereka, itu sudah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk menerima bagiannya ada untuk bersukacita dalam jerih payah, juga itu pun karunia Allah. Kita berjerih payah dalam hidup ini untuk mencari nafkah, dan kalau bisa mengumpulkan harta benda. Yes, orang boleh memiliki harta benda, kekayaan dalam bekerja susah payah mengumpulkan semua itu. Tapi pertanyaannya, kita menikmati atau tidak berkat Tuhan itu? Ya, kalau kita menikmati itu puji Tuhan, anugerah karunia Allah. Tapi kalau kita hanya punya tapi tidak menikmati, ya percuma, ya sia-sia. Demikianlah firman Tuhan yang saya mau sampaikan saat ini. Saya berdoa itu menjadi rema bagi kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama menyanyikan pujian kalau bunyi sangkakala. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, bunyi sangkakala ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah. Kalau para tebusannya berkeliling namanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Saudaraku, satu kali kalau bunyi sangkakala dan berbunyi itu ada buku yang akan dibuka, namanya buku kehidupan. Dan di situ akan tertulis nama-nama yang dipilih Tuhan atau tidak. Kalau nama kita ada di situ, kita dipanggil, kita ada di sana. Kalau namaku dipanggil, kau ada. Ya. Kalau namamu dipanggil, engkau ada di sana. Itu buku kehidupan. Kita selamat masuk kerajaan surga. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, kita dipanggil, nama kita tidak ada, kita terhilang untuk selama-lamanya. Jadi saya berdoa kita berjaga-jaga dan waspada. Jangan sampai kita kelewatan
ketika parousia atau rapture terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh bersyukur kami kembali mendengar firman-Mu tentang adanya parousia dan rapture. Kami mau berjaga dan waspada supaya kami jangan kelewatan untuk kalau sudah meninggal ikut parousia, naik ke awan-awan, ke angkasa. Dan kalau kami masih hidup, tolonglah ya Tuhan, supaya kami bisa berjaga, waspada, dan ikut rapture, naik ke angkasa bersama Tuhan dalam kerajaan bahagia. Dan ada di sana ketika Tuhan panggil nama kami. Terima kasih meteraikan firman-Mu menjadi rema bagi kami semua, supaya tidak seorang pun yang akan meremehkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami ingat, Tuhan, Engkau berjanji akan memberkati dan memberi hidup kepada orang-orang yang melaksanakan perintah. Tetapi orang yang meremehkan firman akan mati. Tuhan, berkati kami hidup menyukakan hati Tuhan dan melakukan perintah-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak kita sama-sama, sekali lagi kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Karena kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman kita, deklarasi iman kita di tahun ini. Kita percaya apa yang kita perkatakan dengan segenap hati dan dengan iman, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Siap, kita sama-sama baca. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka, nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, persinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Informasi yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan, tanggal 8 September 2024 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini, dapat mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI Semarang Indah pada pukul 5 sore. Saat ini kita akan melihat
tayangan video mengenai acara Family Gathering pada bulan ini. Mari kita saksikan bersama. Tanggal 16 September tahun 2024. Kira-kira ada apa ya di tanggal 16 September tahun 2024? Jadi penasaran, yuk coba kita lihat. Oh, ternyata GBI Semarang Indah mengadakan Philadelphia Family Gathering. Acara seru bersama keluarga. Akan ada banyak permainan outbound yang menarik dan refreshing time bersama. Berlokasi di Green Valley Bandungan dan Taman Bunga Selosia Bandungan. Untuk biaya kontribusi, khusus Jemaat GBI Semarang Indah dapat harga spesial dari 250.000 menjadi 50.000 saja per orang. Fasilitas yang didapat adalah outbound games with trainer, tiket masuk Selosia, 2 kali makan dan 2 kali snack, dan bus pariwisata AC. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran, bisa datang ke konter yang disediakan di pintu keluar gereja setelah ibadah, atau bisa menghubungi di nomor 0898 8166-876. Pendaftaran sudah dibuka hari ini, segera daftarkan diri Anda, dan mari rasakan sukacita dan berkat Tuhan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftar untuk acara Family Gathering ini, tapi memang sudah berencana untuk mendaftar, saya persilahkan untuk segera mendaftar nanti di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu sekalian pulang. Karena pendaftaran terakhir akan ditutup pada hari ini 1 September 2024. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftar segera saja mendaftar supaya kita bisa bersama-sama bersukacita. Ya, untuk melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana ibadah, GBI Semarang Indah mengajak jemaat untuk dapat berpartisipasi dalam program upgrade sound dan multimedia tahap 1 dengan anggaran upgrade sebesar 55 juta rupiah. Perincian dapat dilihat pada lampiran amplop persembahan. Persembahan untuk kebutuhan tersebut di atas dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan khusus musik dan multimedia atau dapat juga ditransfer ke rekening BCA atas nama Bapak Samuel Prayitno dengan nomor rekening 246-110-7747 dengan berita persembahan GBI SMG Indah. Jadi tulisannya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, nanti keterangan ketika Bapak Ibu mentransfer untuk memberikan dukungan untuk program pengembangan sound dan multimedia di tempat kita ini. Dan kemudian bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu sekalian nanti akan pulang. Dan sebelum pulang kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu sekalian kita sama-sama bangkit berdiri dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Madya Samuel Prayitno. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan Kristus. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu itu nyata atas kehidupan kami semua. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik.
Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama, amin. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau